呪いがいるよね。Halo guys, Aga Kareba. Welcome back to my channel. Nah, hari ini saya tidak membawakan sebuah kasus yang seperti di minggu sebelumnya. Tapi hari ini saya akan membawakan kisah atau pengalaman mistis dari narasumber terpercaya kita. Kita hanya membahas satu narasumber saja yang telah berpartisipasi dengan kita. Namanya Kakak Syarul. Kali ini kita tidak hanya membahas tentang kisah mistisnya dia, pengalaman kisah nyata mistisnya Kakak Syarul ini, tapi kita juga akan membahas istilah projection astralnya dia. So, apa itu projection astral? Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. And then, well, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai. Kebetulan beliau ini, kalau aku bilang indigo, beliau juga nggak mau dikatain indigo sih. Tapi lebih enaknya aku panggil Kakak Syarul aja ya, walaupun aku lebih tua. Oke, biar enak aja panggilannya kan, relax. Walaupun ini kisah horor tapi harus relax guys. Jadi ya dia salah satu manusia yang diberi kelebihan untuk bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, sama yang jarang bisa dilakukan sama orang lain, jarang terjadi sama orang lain. Yap, mata batinnya terbuka. So, gimana pengalamannya? Oke, kita mulai aja. Sebagaimana kita tahu kan, kalau hantu itu jin bisa mengambil pion kita, manusia, dan bisa merekam alam bawah sadar kita. Dan kalau sudah ambil pionnya kita, menyerupi kita, maksudnya di sini mungkin merasuki, itu energinya kuat sekali. Jadi pas semalam pulang dari kerja tugas kan, langsung pulang ke rumah, tidak singgah-singgah lagi, mengingat waktu dan deadline tugas kuliah. Nah, pas pulang sepupu aku di balkon, kan tinggal di rumah juga. Itu dari atas disuruh tutup pagar rumah dan pintu kalau masuk. Ini di balkon nyuruhnya dari atas sini, dan kebetulan saya di bawah parkir motor dan langsung masuk. Oh, ini maksudnya si sepupunya itu teriakin dia gitu dari atas balkon, ingatin sebelum masuk tutup pagar dan pintu rumah. Mungkin maksudnya gitu ya. Oke, lanjut. Kalaupun waktu aku pulang dari perjalanan lihat pocong kecil di pohon asam, tapi nggak bakalan ikut kan? Who knows? Maybe right? Ya kan? Siapa yang tahu? Mungkin aja. Tapi ya kembali lagi, dia kan terbuka mata batinnya, bisa lihat. Oke, lanjut. Kan biasa tuh di jalan ada aneh-aneh. Nah, pas sudah naik ke rumah, kan langsung ke meja dan dapur mau minum. Oh iya, sebelumnya narasumber kita ini mengirimkan foto balkon dan dapurnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri foto yang sudah aku lampirkan ini. Oke, lanjut lagi. Ini dapur saya. Aku juga nggak tahu kan kalau sepupu saya kira sudah masuk ke dapur juga untuk cuci piring. Oh iya, kan sebelumnya di balkon. Oke. Pas di meja makan, saya lihat sepupu lagi berdiri di dapur depan cucian piring. Oh, wastafel. Kirain mau cuci piring kan, 10 detik tiba-tiba ada insting gitu. Baru sadar kan kalau sepupu aku itu yang cewek di balkon lagi ambil cucian sudah kering. Pas nongol ke balkon, sepupu aku di luar, dan langsung nengok ke depan itu sudah hilang dia. Karena sudah lumrah sekali kan ginian,
Jadi ya sudahlah, kayaknya saya mau di prank. Hehehe, udah banget. Udah merasa beban gitu. Oke. Tapi benar sih, kalau terkadang jin bisa menyerupai siapapun yang dia inginkan. Seperti istilah kakak Syahrul, mengambil pion manusia. Karena kejadiannya waktu itu sama teman masa kecil sekaligus tetangga. Hai, kamu yang kalau nonton ini maaf ya, aku sampai ceritanya ke sini. Nah, sampai sekarang aku tuh masih ingat banget. Dia pernah cerita ada hantu yang menyerupai ibunya. Kalau nggak salah ingat, saat itu siang. Biasanya di rumahnya kalau siang itu pada sepi. Keluarganya pada tidur siang, dan kebiasaan di kamar ibunya itu selalu dimatiin lampunya, kecuali kalau mau digunain itu pun kalau malam, dan itu pun juga jarang lampunya nyala kalau malam. Nggak tahu kenapa pas masuk kamar mamanya dia lihat beliau berdiri di sana. Mungkin remang-remang kali ya cahaya dari lampu. Seperti pernah nggak sih kalian kalau abis dari gelap banget gitu tiba-tiba masuk ke ruang gelap dan mata kalian itu agak sedikit bias gitu, maksudnya bisa lihat sesuatu di dalam kegelapan, semacam kayak gitu. Tapi itu nggak bertahan lamanya, mungkin sejenak, sekilas atau beberapa detik. Oke, lanjut. Nggak tahu kenapa pas masuk kamar mamanya dia lihat beliau berdiri di sana. Kamar waktu itu suasananya lagi kosong. Dia nyapa ibunya diam dengan tatapan kosong, tidak lihat dia. Dia nanya, masih dicuekin. Karena merasa diabaikan, akhirnya dia keluar tuh kan dari kamar. Kamar ibunya nggak jauh dari dapur nih. Pas dia menoleh ke dapur, tahu nggak? Mamanya ternyata lagi masak di sana. Katanya dari warung beli bahan dapur. Itu siapa ya tadi di kamar? Well, dia langsung teriak, nangis, lari ke rumahku dan letaknya hanya di samping rumahnya saja. Tapi Kak Syahrul ini beda ya. Beda memang, orang indigo atau semacamnya yang sudah terbiasa melihat hantu terus tiba-tiba dikerjain dan responnya hanya ngakak. Kalau kalian gimana guys responnya? Pas lihat hantu nangis kah? Atau langsung lari? Atau mungkin pingsan? Komen di bawah ya. Pas baru pertama mata batin terbuka waktu kecil, kan belum tahu itu namanya setan, hantu, jin apa kan. Saya masih kadang digendong sama bokap waktu kecil, dan kebetulan saya ke rumah sepupu waktu itu. Ada acara kan, jaraknya dekat dari rumah, jadi digendong. Pas masuk di rumah sepupu, rumah tante aku kebetulan nuansanya belum terang, dinyalain lampunya, cuma di depan teras. Pas masuk ke rumahnya, karena kan ada foto, kebetulan lihat ke foto, paling mencolok. Kenapa? Ya itu, fotonya bergerak guys, melambai, dadah-dadah gitu, mau ngajak main dan senyum ke saya, yang jaraknya kira-kira 7 atau 8 meter jauhnya dari saya. Itu langsung liatnya ke gambar, tiba-tiba dekat sekali, kayak pakai teleskop. Dan gak takut sih, kupikir juga itu TV kecil kan. Makin aneh itu foto di gambar, kayak maksa. Nauzubillah, langsung cepat kasih tahu bokap yang sementara waktu itu digendong. Ku bilang, lihat coba itu foto deh, bergerak kan, udah takut kan, katanya. Mana? Ku bilang, itu sana. Dibilang bohong atau banyak nonton film kartun. Ini gak terlalu seram, jadi pas suka main ke rumah tante aku setiap malam. Seiring berjalannya waktu, jadi udah bisa leluasa main kan, udah kelas 2 atau 3 lah. Itu mama manggil aku untuk pulang ke rumah, karena sudah larut. Pas pulang dapat vision lagi di rumah tetangga. Sampai tante aku kan kebetulan rumahnya rumah panggung kan. Itu nuansanya di kampung masih gelap, kurang pencahayaan, kecuali di depan rumah karena lampu jalan kan. Di samping rumah tetangga tante aku, di bawahnya itu rumah panggung. Aku lihat ibu-ibu rambutnya keriting dan mengembang besar, lebat sekali. Aku pikir itu tetangga tante aku. Ini orangnya pendek, yang ibu-ibunya. Lah, ini tinggi kan? Pas aku tambah penasaran dan kepo, aku tambah dekat kan. Itu siapa tuh? Orang kah? Ternyata bukan. Ternyata wewe gombel. Kalau nggak salah atau kunti, karena gelap liatnya waktu itu. Dan tiba-tiba dia proteksi diri mengangkat tangannya dan menakut-nakuti saya kan. Aku pikir ini orang kan di tempatnya aja dan tangannya naik dan punya cakar. Makin gak enak kan. Makin aku lihat kayak lagi celanas mata gitu. Itu dia ngelototin juga. Tiba-tiba matanya menyala dan berwarna merah. Langsung kabur deh, tinggalkan mama.
Itu cuma aku yang lihat, mama nggak lihat, jadi nggak merasa juga takut. Pas pulang aku cerita semua, jadi sekarang makin tajam lagi. Yang awalnya orang tua tidak percaya apa yang saya lihat, itu sekarang sudah percaya. Ini bukan pengalaman, cenderung ke hantu atau apa, tapi ini explore-nya seperti orang umum indigo rasakan. Jadi, astral projection itu semacam kita melakukan perjalanan waktu. Mungkin orang bilang mimpi, tapi bukan mimpi guys, karena sukma keluar. Sebelum aku lanjut, mungkin yang dimaksudkan di sini sukma itu semacam roh atau arwah ya. Oke, lanjut. Saya ada pengalaman beberapa bulan yang lalu, mau sekali berkunjung bareng teman keluarga ke ini benteng, katanya benteng. Karena jujur saya tidak pernah berkunjung pergi ke misal monumen atau museum bersejarah buat menambah insight. Maklum, waktu kecil sekolahnya bukan kota, jadi nggak pernah tuh mau pergi study tour apa dan lain-lain. Karena demen sekali mau ke sana tapi tidak bisa, tidak sempat. Ya oke lah, nggak apa-apa, nanti lain kali. Mengingat juga lagi pandemi kan, malamnya pas mau istirahat, itu dalam tidur sempat feedback ke tempat itu, benteng. Wait, jadi guys sebelum saya lanjut, saya sedikit cerita dulu. Narasumber kita ini, ya, dia bukan stay di Makassar, masih dalam kawasan Sulawesi Selatan, tapi stay-nya itu di daerah semacam kabupaten gitu. Oke lanjut, jadi saya terbawa ke dimensi gaib dulu. Sempat saya berjalan-jalan dan ada pantai, laut lah di sekitaran situ. Bukan benteng, sekarang begitu bentuknya. Oh, jadi dia semacam flashback di zaman dulu, waktu belum ada renovasi sana-sini dan semacamnya. Oke, lanjut. Karena saya bareng teman satu orang ke sana, tiba-tiba saja dijamu, disuruh bermalam dan makan. Itu terasa sekali. Jadi saya terbawa ke sana seperti orang semua pakai baju adat, ada pengawal dan lain-lain. Jadi tidak ada lampu di situ, obor dipakai. Pas seperti 2 hari kita menginap di sana karena disambut dengan baik, tiba-tiba ada kuntilanak merah. Tiba-tiba saja seperti memasuki, mau ikut campur di perjalanan saya. Jadi sempat bikin rusuh kuntinya sampai teman saya ini dicelakai. Karena marah saja saya bilang, "Oi, kesini. Itu bukan lawanmu, saya lawanmu." Kuntinya ini kayaknya bukan dayang-dayangnya di sekitar situ. Tiba-tiba datang tidak jelas, marah dan saya pokoknya dihantam. Oh, jadi mereka ceritanya baku hantam. Karena saya juga tidak mau melakukan perlawanan, karena ada perasaan saja kunti ini baik. Sampai kuntilanak ini menyurupi atau dengan kata lain merasuki saya. Jadi sempat feedback lagi ke masa lalu kuntilanaknya. Oh, mungkin maksudnya di sini flashback kali ya. Oke, lanjut. Namanya Sumiati. Kalau tidak salah Sumi gitulah. Saya tidak jelas terlalu melihat masa lalunya seperti apa, yang jelas anarkis sekali. Tidak terlalu lama karena beliau tidak kuat menyurupi saya. Bukannya saya yang kewalahan, tapi kuntinya yang kewalahan. Itu mau keluar ke saya tapi tidak bisa. Seperti ada sosok lagi di dalam saya. Padahal saya tidak ada kontak batin sama makhluk halus. Itu kuntinya menangis dan mengaku seperti dipukuli. Akhirnya dia keluar tapi lari. Saya jemput teman saya yang terluka kena benda-benda karena lemparan di kunti ini. Jadi saya ini ke feedback masa lalu benteng dibangun seperti apa. Jadi saya belum teliti lagi maksudnya apa. Belum saya cek jelas-jelas benteng kayak apa. Sampai akhirnya sekitar sebulan yang lalu lagi saya sempat feedback lagi ke benteng. Oke, wait guys, sebelumnya saya mau cerita sedikit lagi tentang sosok yang dimaksud tadi narasumber kita, Tante Sumiati. Maaf ya, cuma sekedar sharing, gak maksud apa-apa. Kalau kalian pernah dengar ini, ya dulu waktu aku masih remaja kayaknya, itu sempat terkenal cerita-cerita ini. Kalian pasti tahu ini yang diceritakan si narasumber kita ini, bangunan benteng apa? Pasti kalian tahu kan? Yap, tepatnya ada di Makassar. Tapi aku sengaja hidden itu, sembunyikan, karena kita cari amannya saja. Jadi takut ada nanti yang pihak dirugikan. Gitu aja. So, sosok yang dimaksud narasumber kita ini, kalian pasti pernah dengar kan? Sosok yang ya sampai kalau nggak salah dibuatin film deh, kayaknya film Makassar. Nggak tahu deh itu booming atau enggak. Tapi
Emang konon katanya sosok wanita yang sering berbaju merah ini, yang setiap kali melihat cowok dia sangat-sangat marah, intinya berjenis kelamin cowok, katanya memang memiliki masa lalu yang buruk hingga ada hubungannya, ada kaitannya dengan kematiannya tuh. Aku nggak mau terlalu bahas lebih lanjut dengan sosok ini sih, cuma mungkin kalian pernah dengar atau kalau kalian pernah visit ke benteng ini, pasti kalian pernah lihat kuburannya. Tepatnya tuh kalau nggak salah ada di belakang deh. Cuma konon katanya, wallahu alam, katanya sih kalau kita bicarakan tentang dia tahu. Makanya aku sempat izin tadi. Dan sebelum narasumber kita sempat ngaku sih, katanya sebelum aku beritahu dia tentang legenda ini, cerita-cerita yang beredar beberapa tahun yang lalu ini, dia langsung tahu kalau makhluk ini, sosok wanita cantik ini, ya emang dia pakai baju merah. Dan ekspresinya waktu mereka pertama kali ketemu memang benar-benar sosok ini sangat marah. Oke, gini aja cukup ya, aku jelasin ya. Oke, lanjut. Feedbacknya saya menelusuri masuk, entah itu ada tentara atau saya masuk saja. Tiba saya masuk, saya jalan-jalan ke semacam apa gitu, penjara bawah tanah. Kulihat sih, di situ banyak aktivitas orang di penjara, tapi lebih cenderung satu arah. Ada satu penjara dan saya melihat ada kakek-kakek pakai sorban putih dalam penjara. Dan beberapa orang pakai songkokan Jawa sambil duduk melingkar dan berzikir. Setelah itu cerita-cerita mereka. Saya lihat saja aktivitas-aktivitasnya. Beliau ini itu yang sorban, lebih saya lihat. Lumayan tinggi, sempat mau dinasehatin dan mau diajak duduk juga. Tapi feedback saya berhenti sampai di situ. Kayaknya memang perlu jalan-jalan ke sana. Hehehe. Hingga akhirnya saya searching di Google, benteng itu di mana sih? Oh, di bagian. Ternyata di persimpangan jalan. Katanya temanku juga bilang iya di situ karena dia pernah ke sana. Terus tambah kepo karena feedback itu kan, baca sejarahnya benteng seperti apa. Katanya dulu ini punya kerajaan Goa apa abad keberapa ya? Saya tidak tahu. Setelah itu ada Belanda masuk mengambil ahli waktu sebelum kemerdekaan. Tambah saya teliti sejarahnya. Di situ ada pahlawan kita kelahiran Jawa, katanya Pangeran Diponegoro yang dipenjara di sana. Hingga akhirnya sampai akhir hayat di dalam penjara. Saya tidak sempat bertanya kakek sorban di feedback siapa namanya. Tapi setelah saya lihat di Google itu beliau betul pakai sorban. Boleh dicek. Jadi buat kalian semuanya guys, sebenarnya dia memang kirim gambar sih. Saya sengaja nggak lampirkan karena seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi, saya beritahu sengaja Haydan ini takutnya ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi kita menghindari hal-hal semacam itu. Oke, seperti di video opening tadi yang saya sudah infokan sebelumnya, di segmen door kali ini tadi sudah sharing-sharing tentang pengalaman kisah nyatanya sendiri. Terus ada juga tuh yang astral projection, jadi kalian bisa sedikit tahu apa itu astral projection. Ada sedikit gambaran lah maksud aku. Terus juga narasumber kita juga sempat infoin, ada kasih gambaran, kasih pengetahuan lah sedikit. Kalau ternyata yang selama ini mungkin orang-orang pikirnya indigo atau mata batin itu terbuka hanya kaitannya berhubungan dengan hantu-hantuan gitulah terus-terusan. Ternyata bukan, ternyata ada positifnya juga dan ada negatifnya juga. So di sesi terakhir kali ini aku sempat sharing dengan narasumberku ini tentang, ya bisa dibilang sesi tanya jawab lah, tapi bukan sekedar itu, cuma semacam kayak sharing pengalaman. Mungkin dari sini kalian mendapatkan ilmu baru atau pengetahuan yang baru. So ambil positifnya, buang negatifnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita mulai aja ya. Ternyata memang benar, ada positifnya juga orang yang terbuka mata batinnya. Misalnya seperti yang kakak Syahrul ngalamin. At least memiliki sedikit gambaran tentang masa lalu, atau jika ada orang jahat sama kita. Ya walaupun memang gak bisa dipungkiri kalau memiliki kelebihan untuk bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata, terkadang memiliki beban tersendiri atau tidak tenang kebanyakan. Karena jujur, aku pribadi pernah ngalamin hal itu, tapi udah lama banget sejak masuk SMK. So karena rasa penasaran, akhirnya saya bertanya, karena katanya orang-orang yang indigo atau terbuka mata batin atau semacamnya lah ya, yang bisa lihat gituan pasti lebih luas dan lebih mengerti knowledge atau sedikit banyak tahu lah tentang hal mistis. Jadi pasti enak sharingnya.
Jujur, selama saya berada di fase itu, kalau ditanya percaya atau enggak, kalau dibilang percaya, iya, karena diperlihatkan secara langsung yang ya you know lah, gak semuanya orang bisa lihat itu, atau mungkin juga sekilas kalian bisa lihat, atau mungkin kebetulan hantunya lagi atau jinnya lagi jahil. Dibilang gak percaya juga, ya iya, karena di sisi lain itu nggak masuk akal gitu. Ini kalau kita bicara secara logika ya, benar-benar nggak masuk akal. Makanya juga aku kadang takut sendiri, bukan karena jin atau hantunya yang kadang tiba-tiba nampakin diri, ya sih. Kadang itu langsung buat pas muncul tuh jelek. Saya pribadi, saya bukannya takut karena jinnya atau hantunya, tapi takut karena diri sendiri yang nggak bisa kontrol dan orang-orang lihatnya seperti orang gila. Atau ada juga yang sampai, ada sih yang aku pernah dengar, gara-gara indigo gitu atau mata batinnya terbuka gitu sampai dia bisa jadi musyrik atau murtad, sampai nauzubillah ya, sampai dia seolah nganggap kesannya itu kalau kedengarannya nganggap seperti menyalahi aturan Allah, atau bisa dibilang mendahulukan kehendak Allah. Itu aja sih, itu yang buat aku takut. Makanya saya juga kadang takut sendiri. Makanya sebagian besar kayaknya orang-orang pemula yang baru lihat gituan takut sharing atau cerita pada orang lain. Mungkin ketakutannya sama dengan aku. Orang mikirnya aneh atau bahkan ngirain kita gila atau bohong. Well, aku akhirnya nanya nih, mau tahu aja apa sih sudut pandangnya narasumber kita ini sebagai seseorang yang sudah lumrah tanda kutip gitu kan dengan hal gituan. Tapi orang kalau lihat gituan yang supernatural terus tiba-tiba udah nggak kelihatan, cuma sisa-sisa semacam kayak ngerasain aja, itu memang benar ada. Dan jawabannya bisa jadi karena kan semua orang itu juga peka. Jadi kalau datangnya dari hati bukan pikiran, suaranya dari dada bukan dari pikiran, bisa jadi. Jadi kalaupun tidak nampak dan nggak kasat mata, tapi feelingnya kita itu di sana nih. Diri juga kadang memproteksi secara alami dan mengirim impuls ke otak kita untuk merespon. Jadi suara dari pikiran kita dari kepala dan suaranya dari dada itu hampir sama sekali. Kalau soal bakalan menebak tadi itu apa kan, misalnya kalau sholat sendiri itu kamu merasa ada berdiri di belakang, tapi sayangnya feelingmu dari hati itu nggak bohong. Intinya selama mereka nggak mengganggu, nggak usah di stigma, atau dalam kata lain mungkin nggak usah diladenin kali ya. Karena jin atau manusia berdampingan dan masing-masing ada goalnya juga. Ini yang dimaksud energinya. Kadang mata dan juga tiba-tiba lihat ada lewat putih bayangan hitam kan, dan itu nggak bohong dari diri juga. Dan efeknya kalau tidak terbiasa itu bakalan ke tubuh atau ke badan, jadi merinding lah, apa kaku. Jadi kalau semakin di stigma atau direspon, apalagi goalnya jelek, itu bakalan nakut-nakutin kita. Jadi kesimpulannya, semakin elunya takut atau percaya gitu, ya semakin digangguin. Ya mungkin gitu kesimpulannya. So, aku cerita lagi sama dia kan. Dari awal mula aku bisa ngelihat gituan, dan seiring berjalannya waktu pas mau masuk kuliah, akhirnya perlahan menghilang. Sudah nggak pernah lihat, tapi hanya kadang sekilas atau hanya perasaan aja. Nah, sampai di sini menurut kalian gimana? Percaya nggak kalau itu benar-benar ada? Atau mungkin memang hanya imajinasi berlebihan kita yang sempat terkubur di otak kecil kita hingga memberi sugesti pikiran kita sesuai dalam imajinasi? Komen di bawah guys. Jawaban narasumber kita membenarkan. Katanya, ya biasanya gitu. Ada makin menurun, ada makin meningkat dan tajam. Dan setelah aku pikir-pikir, ada benarnya juga. Karena kalaupun misalnya keberadaan mereka nyata, kalau kita abai, bin cuek bebek, lama-lama juga nggak ganggu. Tapi semakin kita melihat bahkan tertarik, mereka bisa tahu, dan itu membuat mereka untuk mengganggu. Dan pendapat ini juga dibenarkan narasumber kita. Nah, sebelumnya narasumber kita sempat sharing pengalamannya tentang astral projection kan. Well, di sesi pertanyaan kali ini aku juga sempat nanya tentang pengalaman itu. Kembali lagi, aku hanya ingin sharing dan kepo dengan pendapatnya sih. Berhubung dia tahu lebih banyak, dan ini wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu. Aku nggak tahu kenapa bisa ngerasain dan ngalamin kayak gitu. So, aku ceritain, akhirnya kalian bisa lihat chat aku di layar HP kalian. Yap, itu benar-benar aku rasain. Kadang ingat-ingat lagi, sepertinya mustahil deh. Soalnya pikiran sendiri sedang mempermainkan logika aku. Nauzubillah. Semoga ini bukan membawa hal-hal kemusyrikan atau bahkan murtad ya. Hanya sharing aja. Percaya atau enggak, kembali lagi sama diri kita masing-masing. Tetap berpegang teguh pada Allah yang Maha Satu. So, kata narasumber kita,
itu bisa aja. Dan setahu dia, itulah yang dinamakan astral projection, di mana sukma itu keluar dan raga bisa terlihat. Dan katanya juga itu resiko mata batin kalau terbuka. Sebenarnya bakalan feedback terus dan kamu bakalan lihat sesuatu yang tersembunyi, aktivitas-aktivitas dan lain-lain. Dan tentunya resiko ketika mata batin itu terbuka sangat berbahaya, termasuk karena adanya jin jelek juga. Karena mungkin kalian pernah dengar nggak, sifat-sifat jin itu berbeda, ada yang baik dan ada juga yang jahat. Lalu aku bertanya lagi mengenai pendapat tentang yang bisa orang-orang berkomunikasi langsung dengan hantu. Atau mungkin kalian pernah dengar ada orang yang nyeletuk. Wah, kamu ada yang ngikutin nih? Atau dia pakai penglaris tuh? Katanya orang yang nyeletuk tiba-tiba gitu biasanya visionnya tajam. Dan memang dia kalau ketemu orang-orang seperti itu seketika bakalan kelihatan seperti ada sesuatu yang menarik energi kita. Misal nih ya, orang pakai susuk atau orang melakukan kontak batin. Well, aku lontarin pertanyaan lain lagi. Lagi-lagi rasa penasaran. Kali ini mengenai pendapatnya tentang orang-orang yang bisa mudah memasukkan hantu tubuh lalu ngobrol and then dikeluarin lagi semudah itu. Dan jawaban narasumber kita ini ternyata itu adalah mediasi namanya. Yap, pas keluar hantunya itu langsung kayak nggak ada efek. Kan baik-baik aja langsung. So, aku semakin tertarik untuk tahu lebih jauh. Karena sejauh yang aku tahu selama ini itu adalah bagian dari kesurupan. Well, akhirnya aku menimpali. Jadi artinya mediasi sama kesurupan itu beda. Dan jawabannya guys, ternyata memang benar, itu berbeda, walaupun beda tipis. Ya, mediasi menyampaikan tapi masih bisa terkontrol. Kalaupun itu kayak langsung baik-baik juga belum pernah sih saya. Karena pas mediasi sama astral itu ninggalin jejak pusing, mual, lelah, langsung lapar. Jadi ini kayaknya menyerap energi kita banget ya. Kirain cuma di film-film yang ada adegan kayak gini, ternyata dunia nyata juga. Oke, lanjut. Nah, contohnya kamu mau marah tapi masih bisa kamu kontrol. Itu kan bisikan setan kan? So that's why guys, seperti narasumber kita bilang dan mungkin kalian pernah mendengar kalimat ini, manusia itu alami dan makhluk paling sempurna. So, bedanya dengan kesurupan itu aku rasa seperti timbal balik tipis. Misalnya gini, pernah gini nggak, bad mood itu nggak terkontrol tapi tiba-tiba sadar gitu. Contohnya gitu, hampir sama. Nah, karena bahaya sekali kalau energinya sampai jelek, itu bisa saja langsung mengontrol kita yang tidak-tidak hingga hilang alam bawah sadarnya. Nah, itu kesurupan. Kesimpulannya, jadi kalau sebelum kesurupan tapi masih sadar itu mediasi. Kalau merasa ada energi tidak baik mau menjatuhkan, itu baru kesurupan. Tapi bisa lihat di sekelilingnya. Kalaupun merasa ada energi tidak baik mau menjatuhkan. Nah, biasa kan ada yang bilang gini, dia kesurupan tapi bisa lihat di sekelilingnya, hanya nggak bisa mengontrol diri dan ucapan. So, narasumber kita menjawab menurut pendapatnya dan membenarkan. Kalau saya pribadi secara kasat, alhamdulillah, keep faith, nggak pernah kesurupan. Benar, beberapa orang bisa saja merasakan kalau dia merasa betul peka. Dan kita lihat dulu yang menyurupi atau merasuk itu energinya gimana. Karena kadang ada orang kesurupan itu sempat feedback. Ada juga pernah aku ketemu keluarga saya kesurupan, pas lepas itu dia nggak sadar. Jadi dia lihat aja dari bentuk energi yang mau menyerupi atau merasuki. Dan tergantung dari astralnya atau dengan kata lain makhluknya sendiri. Jin kan kadang mengambil pion, mengambil alam bawah sadar manusia, sampai mengaku meninggal di sini, ditusuk dan lain-lain. Ada benarnya, yang aneh jangan sampai bertentangan sama agama. Minta sesajen aneh-aneh. Dari pengalaman dari narasumber kita dan juga ya sedikit wawasan atau pengetahuan yang diberikan tentang itu. So, sebelum aku pamit, aku ingatin dulu, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terus juga tinggalkan jejak like kalian buat support aku di channelku ini agar itu menjadi vitamin penyemangat buat aku dan juga bisa berjumpa di segmen-segmen selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya. Pada kalian semua dan tentunya aku sangat sudah tidak sabar untuk bertemu kalian lagi. So, share juga dan loncengnya kalau kalian enjoy dan ya support aku agar teman-teman yang lain juga tahu dan juga bisa at least ya tahu pengetahuan tentang kita ya. Kalian yang mau sharing-sharing bersama kami di sini di segmen Jedor seperti narasumber-narasumber kita yang sebelumnya dan saat ini,
Kalian boleh banget kalau kalian punya pengalaman mistis atau kayak itu dari diri sendiri atau dari keluarga atau dari teman-teman kalian ataupun di lingkungan kalian, di sekitar kalian, kalian boleh banget kirim by emailku. Cek aja di description box, saya sudah lampirkan di description boxnya. Dan juga kalau misal kalian mau berkomentar atau berpendapat, kalau kalian memiliki pendapat-pendapat sendiri tentang kisah-kisah mistis atau yang kita bahas kali ini, kalian memiliki pendapatnya sendiri, boleh banget kalian sharing juga di sini. Silakan di kolom komentar, oke? Kita bebas di sini untuk berpendapat. Yang jelas jangan saling menyalahkan, jangan saling menjatuhkan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita di minggu kali ini, dengan narasumber Kakak Syarul. Terima kasih. Halo Kakak Syarul, agak karibah. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Terima kasih sudah sharing-sharing bersama kami di sini, dan mungkin itu sangat-sangat membantu kita dan menambah wawasan atau pengetahuan. Kita di sini hanya sharing, berbagi pengalaman aja. Kalian percaya atau enggak, itu terserah kalian. Sekali lagi saya ingatkan, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, saya pamit dulu. Bye-bye.